Salam jumpa pemirsa, kembali bersama saya Maria Talim Bekas dalam Dialog Publik Papua Barat Bicara. Kurang lebih 60 menit ke depan kami akan menemani Anda dalam dialog kali ini dengan topik yang kami angkat yaitu Festival Pesona Raja Ampat tahun 2025 dan Gemar Ikan tahun 2025. Dan pemirsa, tentunya Kabupaten Raja Ampat merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Papua Barat yang sudah terkenal di kancah nasional maupun internasional. Dan dua festival spektakuler ini digelar di Kabupaten Raja Ampat yang digelar di Pantai WTC, di mana akan digelar pada tanggal 18 sampai dengan 21 Oktober tahun 2025. Seperti apa dua kegiatan spektakuler yang diinisiasi oleh pemerintah Kabupaten Raja Ampat, dan untuk membahas hal tersebut sudah bersama-sama dengan saya pada dialog hari ini. Saya akan sapa Bupati Kabupaten Raja Ampat dengan hormat Bapak Orideko Iriano Burdam SIP MM MEC Dev. Apa kabar Bapak? Baik, selamat malam. Kabarnya baiknya luar biasa ya Bapak. Kita tahu bahwa di era pemerintahan ini Pak Orideko merupakan bupati ketiga ya di Kabupaten Raja Ampat semenjak Kabupaten Raja Ampat berdiri sendiri. Bapak, untuk tanggal 18 sampai 21 ini dua festival spektakuler ya yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Raja Ampat, di mana Festival Pesona Raja Ampat dan Festival Gemar Ikan atau Gemar Makan Ikan tahun 2025. Bapak bisa jelaskan seperti apa kegiatan di balik kegiatan dua tersebut? Ya, baik. Terima kasih. Ya, pada hari ini kita telah melaksanakan kegiatan Festival Pesona Raja Ampat tahun 2025 dan Festival Gemar Ikan atau Gemar Makan Ikan di Kabupaten Raja Ampat tahun 2024. Nah, kedua kegiatan ini tadinya waktu yang berbeda, sehingga kita coba kemas, dibuat jadi bersamaan. Jadi kegiatan Festival Pesona Raja Ampat dan Gemar Makan Ikan. Nah, sehingga kedua kegiatan ini kita kemas untuk tahun berjalan sama-sama dengan harapan kita. Nah, kedua kegiatan juga dapat mengangkat nama Raja Ampat ke kancah publik lagi, dan kedua kegiatan ini juga kita sangat mengharapkan juga bisa menjadi awal motivasi kita dalam pemerintahan kami Ormas yang nanti akan jalan dari 2025 sampai 2030. Nah, sehingga kegiatan-kegiatan festival yang nanti kami buat di Kabupaten Raja Ampat ini, harapan kami bisa dapat mengangkat ekonomi masyarakat, ekonomi lokal masyarakat. Nah, karena kegiatan dua ini kita mas bersamaan ini, karena Raja Ampat ini sangat luas, daerahnya laut, dan kami sangat terkenal juga menyangkut perikanan. Potensi perikanan ikan kami sangat banyak, dan juga pariwisata kami. Nah, sehingga ini awal untuk kita mulai untuk bagaimana Raja Ampat ini kita angkat, dan perikanan dan pariwisata ini bisa dapat menopang ekonomi masyarakat ke depan. Jadi harapan kami seperti itu. Jadi ekonomi masyarakat ini sudah dirasakan oleh masyarakat Raja Ampat, karena kami terkenal dari kedua sisi ini. Karena hari ini kalau kita sampaikan bahwa Raja Ampat sangat terkenal dengan laut dan ikannya, lalu terkenal dengan pariwisatanya. Tapi kan masyarakat masih, kedua ini sangat besar, tapi masyarakat belum merasakan dampak ekonomi. Memang sudah, tapi masih kecil. Nah, maunya mereka merasakan yang lebih dahsyat lagi ya, sehingga harus kita hari ini banyak kita promosi Raja Ampat dengan potensi-potensi alamnya yang ada di Raja Ampat ini.
Jadi inti dari dua festival spektakuler tersebut bukan hanya sebuah festival, tetapi bagaimana perputaran ekonomi itu berputar di Kabupaten Raja Ampat ya Bapak. Ya. Baik, terima kasih. Tentunya dalam kegiatan Festival Pesona Raja Ampat dan Gemar Makan Ikan ini butuh dukungan dari banyak kalangan ya Bapak. Ya. Siapa saja yang bergabung atau terlibat dalam dua kegiatan tersebut Bapak? Jadi kegiatan ini kami sangat mengharapkan juga banyak dukungan, terutama masyarakat kita sendiri, yang kedua juga para stakeholder kita, banyak pelaku-pelaku usaha pariwisata, banyak juga ada pelaku usaha perikanan, sehingga kita kerjasama untuk bisa mereka kita sama-sama mengangkat nama Raja Ampat. Kita sama-sama mendukung kegiatan-kegiatan di Raja Ampat, dari kegiatan Pesona Raja Ampat dan Gemar Makan Ikan ini ada keterlibatan dari pemerintah dan pihak swasta. Iya. Nah, baik itu dukungan dari masyarakat. Nah, seperti itu. Apakah memang nanti dalam kegiatan tersebut ada hasil-hasil dari misalnya para nelayan lokal yang ikut terlibat atau seperti apa Bapak? Jadi kami mengharapkan kedua kegiatan Gintra Kemas, masyarakat kita terutama kita tahu di Raja Ampat ini penduduknya 60% itu nelayan. Yeah. Nah, kami penduduk kami semua nelayan, jadi dengan kegiatan-kegiatan ini sangat mengharapkan supaya kita sudah mulai punya kelompok-kelompok nelayan ini sudah mulai berkembang, dan bagaimana ke depan kita sudah bisa dapat memberdayakan kelompok-kelompok nelayan ini. Hari ini kita tahu bahwa kita dibatasi juga dengan Undang-Undang 23 tahun 2014. Nah, batas-batas kewenangan daerah. Kami di daerah khusus di kabupaten ini tidak punya kewenangan di situ. Karena mulai terhitung dari titik 0 sampai 12 mil itu adalah kewenangannya provinsi, dan seterusnya ada kewenangan pusat. Sehingga bagaimana kami Kemas, kita bagaimana berinovasi ke depan supaya masyarakat kita kembangkan. Dan walaupun kami tidak mungkin bagaimana kita memanfaatkan itu potensi-potensi kami ini. Kami mungkin ke depan akan kerjasama juga dengan provinsi untuk ada seperti ada pelimpahan kewenangan sebagian dari provinsi untuk kami, supaya kami juga, supaya masyarakat kami bisa, kelompok-kelompok nelayan kita bisa berkembang, kita bisa budidaya, kita kan pakai laut lagi tidak dikena sanksi apa. Karena kita ini Raja Ampat ini sangat luas, 80% itu ya laut. Iya. Nah, seperti itu. Dan pariwisata kita ini juga kan pariwisata bahari sebenarnya. Iya. Yang kehebatan Raja Ampat ini sebenarnya itu ada di dalam laut. Iya. Tetapi hari ini kami semua tahu bahwa hebatnya Raja Ampat di dalam laut, tapi di muka permukaan laut juga, di permukaan laut itu juga Raja Ampat sangat hebat juga. Nah, sehingga kalau istilah para dive ini, mereka anggaplah sebagian surga kecil yang jatuh ke bumi ini ada di Raja Ampat. Karena mereka kalau turun, mereka wow sekali kalau lihat keindahan-keindahan dalam laut Raja Ampat. Nah, sehingga hari ini bagaimana kita masyarakat Raja Ampat harus bisa nikmati kami punya laut ini. Iya. Nah, seperti itu. Hari ini kita akan buat pariwisata bahari, laut ini jadi potensi pendapatan ekonomi untuk kami masyarakat Raja Ampat. Baik Bapak. Bapak, kalau kita lihat dua kegiatan ini, kalau kita pilah, Festival Pesona Raja Ampat dan Festival Gemar Makan Ikan. Bapak mungkin bisa jelaskan dalam Festival Pesona Raja Ampat ini apa yang akan ditampilkan, sehingga para pemirsa juga bisa mengetahui kita pilah dua kegiatan tersebut. Dan kegiatan Gemar Ikan ini, kegiatan apa ya saja yang ditampilkan oleh pemerintah Kabupaten Raja Ampat? Ya, jadi kegiatan Pesona Raja Ampat ini sebenarnya kegiatan rutin juga, yang bagaimana supaya kita bisa dapat tampilkan terutama budaya kita. Lalu kegiatan rutin setiap tahun ya Bapak? Ya,
Tapi bagaimana kita kemas dia untuk baik, sehingga hari ini kami bilang kami ya udah mulai berawal festival kami lakukan dan kami tampilkan agak beda dengan yang tahun-tahun yang lalu. Bagaimana kita mengangkat budaya kita, sehingga hari ini kita lihat ada satu budaya kita seperti biasa kalau anak-anak muda bilang tarian pergaulan Yosim Pancar. Sedangkan kami di Raja Ampat ada gale-gale. Sehingga hari ini kita lakukan gale-gale. Ini salah satu budaya kita di Raja Ampat yang harus kita angkat. Karena anak-anak zaman sekarang kan sudah lari yang ke modern. Seakan-akan budaya kita ini akan nantilah. Kontemporer ya Pak. Jadi kita mulai angkat tari gale-gale ini. Lalu kita dari pesona ini juga kita promosi UMKM kita. UMKM lokal. UMKM lokal kita promosi kerajinan-kerajinan yang mama kita lakukan. Jadi semua potensi bagaimana untuk menarik para wisata. Jadi pesona Raja Ampat ini bagaimana kita mengangkat. Jadi ada kerajinan-kerajinan dari mama kita, UMKM itu yang kita antar coba. Kita promosi, kita perkenalkan supaya ke depan kita kembangkan jadi besar. Dan hari ini juga kita punya salah satu budaya yang hampir punah, yaitu budaya perahu kajang. Nah, dulu kita di Raja Ampat, kita menyeberang dari pulau ke pulau sampai ke Sorong juga dari Raja Ampat kita pakai perahu kajang. Perahu kajang ini ya bisa satu keluarga di atas, dayung sampai di mana malam ya bermalam. Jadi di situ. Itu alat transportasi dahulu ya Pak? Itu transportasi kita dahulu, sehingga hari ini saya bilang kita dapat ada berapa buah perahu ya, ambil satu kemarin kita promosi, ini ke depan kita lakukan ini, kita budayakan ini, kita kembangkan, dan mungkin ke depan juga kita bikin wisata perahu kajang. Wisata perahu kajang ini cukup daripada kita pakai sewa kapal LOB ini, kapal-kapal kan mahal, kita pakai sewa perahu kajang. Jadi hari ini kita bisa sewa, lalu kita dayung saja, dayung sampai bermalam di mana ya, tinggal buang jangkar bermalam di situ sampai batas waktu ya sewanya selesai ya bisa kembali ambil. Ini yang saya bilang coba kita munculkan lagi perahu kajang supaya budaya kita tidak hilang, dan perahu-perahu kajang ini yang punya kan masyarakat. Jadi masyarakat bisa rasakan itu daripada masyarakat menginginkan motor, tempel, mesin semua, sedangkan laut kita ini sudah banyak kendaraan. Jadi biota laut saya takutnya mereka stres juga karena bunyi sana bunyi ke sini. Kemudian minyak yang tertumpah di laut juga. Jadi kita coba kembali ke budaya kita yang lama, munculkan alat transportasi kita yang dulu sekarang sudah mau punah habis, jarang kita lihat. Makanya saya suruh coba cari di mana kalau ada ya itu yang kita kembangkan. Dan itu ditampilkan ya dalam festival. Ya tadi ditampilkan ada satu perahu yang kita lihat saja ya, inilah saya bilang ini yang kita punya alat transportasi dari dulu. Dari nenek moyang. Ya, jadi dari kampung ke kota kita pakai perahu ini, perahu-perahu kajang ini. Jadi contoh kalau saya kampungnya di Ayau, kami pakai dayung itu. Bisa 2 hari, 3 hari, bahkan 1 minggu untuk menyeberang ke Sorong dayung. Di perahu itu bisa muat 1 keluarga. Jadi kita dayung di mana, bermalam di mana ya kita nginap di situ. Ini yang sudah mempunyai ini kita angkat lagi, dan mungkin ke depan saya rencana juga kami akan gunakan potensi angin selatan. Kita tahu angin selatan ini orang paling takut, menyeberang apa. Saya bilang coba kita lihat ini Tuhan sudah kasih semua, tinggal kita yang kreatif. Bagaimana kita bikin angin selatan ini jadi orang tidak takut, dan angin selatan kita bisa dapat duit. Sehingga saya bilang coba nanti kita rancang, kita bikin potensi angin selatan. Jadi kita bikin lomba, festival berlayarnya perahu tradisional. Mungkin dari Batanta ke Waisai, pakai angin. Jadi kalau kita lihat di Raja Ampat kalau bulan-bulan Juni sampai Agustus itu agak-agak
kurang wisata karena angin, ya kita manfaatkan ini supaya para wisata ini tidak kurang di bulan-bulan, tapi tambah banyak lagi. Karena angin selatan ini ada satu potensi yang luar biasa. Baik, Pak Bupati, kita tahan dulu perbincangan kita. Kita ikuti jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Dialog Publik Papua Barat Bicara. Saya Orideko Iriano Burdam, SIP MM MKDEF, Bupati Kabupaten Raja Ampat. Saya menyampaikan selamat kepada TVRI Papua Barat, HUT yang kelima. TVRI tetap jaya. TVRI adalah televisi bagi masyarakat untuk Indonesia, nah khususnya Papua. Terima kasih, Anda masih bersama kami dalam Dialog Publik Papua Barat Bicara dengan narasumber Bupati Raja Ampat, Bapak Orideko Iriano Burdam. Bapak, kita lanjut dengan perbincangan kita lagi terkait dengan tadi Bapak sudah jelaskan Festival Pesona Raja Ampat tahun 2025 yang sudah dikemas yang sangat luar biasa sekali dengan penampilan-penampilan yang budaya yang diangkat dalam kegiatan tersebut serta UMKM lokal yang terlibat dalam kegiatan ini. Kemudian Bapak, untuk kegiatan yang satunya yaitu Gemar Makan Ikan atau Gemar Ikan tahun 2025, seperti apa kegiatan yang ditampilkan dalam Gemar Ikan tahun 2025 ini, Bapak? Iya, untuk festival Gemar Makan Ikan ini kita lakukan ini untuk dapat mengangkat bagaimana para nelayan-nelayan kita yang ada di Raja Ampat, dan itu untuk ekonomi nelayan, dan yang juga kita perlu supaya gemar makan ikan ini masyarakat kita ini harus semangat makan ikan. Nah, ikan ini banyak potensi sekali, vitamin, proteinnya tinggi. Kalau kita makan ikan kan anak-anak kita ini, kalau dari dulu kita makan ikan itu ya sebenarnya ikan ini proteinnya tinggi, anak-anak bisa cepat pintar dan jadi kita suruh ayo gerakan makan ikan, gemar makan ikan. Ikan lebih sehat daripada ya memang semua juga sehat, tapi karena kami punya ikan ini kan ke laut langsung ambil bawa pulang langsung tinggal masak saja. Nah, jadi kita bilang ayo makan ikan ya, supaya masyarakat ini tetap kita selalu giat kasih anak-anak kita makan ikan. Terus lalu kita dengan Gemar Makan Ikan ini juga kita bisa dukung program-program dari Bapak Presiden Prabowo, masalah tanam pangan. Nah, mungkin kami di Raja Ampat dari sisi perikanan, kita bisa produksi ikan sebanyak-banyaknya, bisa juga mendukung programnya Bapak Presiden yang menyangkut makan sehat juga ya. Ikan ini yang kita lebih banyak. Kalau hari ini disuruh harus ada daging ayamnya, ada daging saya, tapi kami diarahkan karena kami punya banyak ikan, ya sudah kami kalau bisa kami makan ikan saja. Karena buat kami ikan yang lebih mudah dan lebih banyak protein buat. Jadi menarik sekali ya. Jadi salah satu menu yang wajib yaitu ikan dimakan bergizi gratis ya, Bapak. Jadi hari ini kami terus supaya masyarakat semua harus lagi makan ikan. Tapi kami di Raja Ampat memang sudah dari dulu, Bu. Dari dulu memang ikan ini sebenarnya terbolak balik kalau di Raja Ampat. Ikan ini jadi nasi, baru nasi itu yang jadi lauk sebenarnya. Sudah dari dulu, makanya kita ya sudah makan ikan terus.
Saking potensinya melimpah ya Bapak. Baik, Bapak dalam kegiatan Gemar Makan Ikan atau Gemar Ikan tahun 2025 ini, berapa banyak ton ikan yang akan diberikan kepada masyarakat yang akan berkunjung ke kegiatan tersebut? Iya, baik. Dengan kegiatan Gemar Makan ini, tadinya memang kami instruksikan untuk kalau bisa 10 ton kita ambil kasih makan masyarakat. Tetapi kalau 10 ton ini dikumpul jauh-jauh hari, mulai 1 minggu, tapi menurut panitia, Bapak kalau tunggu dari 1 minggu begitu, aduh ikan sudah rasanya sudah tidak fresh lagi ya. Kalau bisa yang jangan 1 tahun, tapi yang ada saja. Jadi semua ikan-ikan yang dari kemarin mereka ambil kumpul ikan, ya mulai dari 2 hari itu sudah mulai kumpulkan. Hari ini mereka kumpul ya. Mereka dapat, terakhir saya tanya panitia, yang ada yang sudah bisa mereka nanti ambil ya sekitar 4 ton sampai 5 ton. Ya sudah saya bilang yang ada saja supaya jangan terlalu ikan lama. Kalau bisa ya kemarin atau ikan ya 1 hari atau 2 hari ya sudah, itu yang dibawa kemari. Kumpul supaya langsung kita gunakan. Kalau target kita 10 ton berarti harus kumpul 1 minggu. Ambil dari masyarakat. Sehingga ikan itu tidak segar lagi. Jadi ya sudah, yang 1 hari atau yang tadi pagi baru muncul, ya langsung mereka kumpul seperti itu. Jadi memang ikan itu pemerintah membelinya langsung ke masyarakat lokal seperti itu atau bagaimana Bapak? Iya, ikan-ikan itu kami ambil dari masyarakat lokal. Langsung sudah ambil, mereka mancing langsung drop di teman-teman panitia yang kita sudah tugaskan untuk segera bawa ikan-ikan dari masyarakat atau dari kelompok-kelompok nelayan yang sudah ada. Dan ini juga supaya ke depan bagaimana kelompok nelayan ini kita buat mereka jadi berkembang. Saya mau lihat juga dalam 1 hari atau 2 hari mereka punya hasil tangkapan ikan itu berapa, supaya mungkin ke depan kita bisa buat kelompok nelayan, lalu kita bangun fasilitas mereka seperti kostor mini untuk tampung hasil-hasil mereka. Lalu gitu nih kelompok-kelompok ini kalau sudah ada, hasil mereka sudah bagus juga, kita bisa dampingi dengan BUMDes atau Koperasi Merah Putih untuk masuk ke lola ini. Itu tujuan-tujuan kita seperti ini. Begitu ya Bapak? Lalu hasil-hasil potensi kita, contoh hari ini banyak juga ada pelatihan-pelatihan dari ikan. Mulai kita lihat ada abong, ada yang dibuat sambal dan macam-macam. Pengelola yang sudah stik ikan. Masyarakat kami sudah mulai belajar dari situ. Dengan harapan kami masyarakat kita sudah mulai punya kerajinan-kerajinan atau pengelola ikan ini. Mungkin ke depan juga kita sudah bisa produksi hasil dari UMKM masyarakat ini, kita bisa taruh di pasar, pasar tradisional maupun pasar modern lah, seperti itu. Jadi hari ini sudah mulai promosi, kita sudah mulai, luar biasa. Kalau bisa ke depan buatlah yang banyak-banyak supaya nanti kami pemerintah juga bantu untuk kumpul dan bagaimana kita pasarkan keluar. Baik Bapak, jadi memang menarik sekali ya Festival Gemar Makan Ikan atau Gemar Ikan tahun 2025 ini, di mana pemerintah menyiapkan memang targetnya 10 ton ya, tapi yang dikumpulkan yaitu 4 ton, dan itu sudah cukup banyak sekali yang akan diberikan secara gratis ya Bapak bagi para tamu atau masyarakat yang berkunjung dalam festival tersebut. Dan Bapak, kira-kira ikan apa saja yang diberikan dalam kegiatan tersebut ini Bapak? Jenis ikan apa saja Bapak? Ya, kalau tadi kita lihat jenis ikan tadi paling banyak ini ikan-ikan, kalau kita di sini bilang ikan batu. Ada ikan kerapu, ada ikan apa. Jadi itu paling banyak. Dan demersal ya Bapak. Tapi kalau biasanya ini sudah juga bulang-bulang ikan tongkol dengan tuna sebenarnya. Tapi tadi ya mungkin yang dari utara dan selatan belum masuk ikan-ikan itu. Kalau masuk ikan tuna ini, ya meja kami ini kecil juga. Kalau ikan tuna kalau dari utara dan selatan kalau masuk. Bahkan kalau mereka ambil ikan-ikan tongkol atau cekalang ini, itu kalau masuk juga itu tong-tong. Kalau mereka, karena masyarakat ini sekali pergi ke laut balik itu
perahu mereka itu sudah sesak dengan ikan-ikan itu. Sehingga kadang-kadang kita kewalahan kalau ikan cekalang ini kalau masyarakat drop banyak. Seperti itu. Tapi tadi saya perhatikan ya kebanyakan ikan-ikan, kalau kita bilang ikan batu-batu di sini, ada kerapu, ada ikan apa, gutila, bahkan ada bubara, seperti itu. Tadi juga saya belum lihat juga barona atau samandar yang punya masyarakat dari Salawati. Itu kalau drop juga dengan kulbox, karena di situ mereka punya kerambak-kerambak, sero-sero yang mereka buat. Jadi kalau kita mau makan ikan samandar ini, ya pasti pergi ambil di situ. Bahkan masyarakat situ yang sport ikan samandar ke Sorong itu. Yang masyarakat di Sorong makan semua itu ikan dari situ semua. Seperti itu. Jadi mungkin ikan-ikan ini ya mereka bawa dari masyarakat lokal yang dekat-dekat sini. Karena ada ikan-ikan yang jenis seperti tuna, cekalang, samandar, yang tadi saya tidak sempat lihat. Jadi Bapak tadi kalau kita dengar penjelasan dari Bapak bahwa Raja Ampat ini cukup luar biasa ya dengan potensi perikanan yang ada di daerah ini. Dalam kepemimpinan Bapak untuk 5 tahun ke depan, seperti apa program perikanan yang akan Bapak bangun di Kabupaten Raja Ampat agar perputaran ekonomi itu terus berputar dan masyarakat lokal atau nelayan-nelayan lokal terus mendapatkan ekonomi sehingga membantu kehidupan sehari-hari. Seperti apa program strategis ke 5 tahun ke depan yang akan Bapak buat untuk perikanan laut ini, Bapak? Iya, jadi ya kami hari ini masa kepimpinan Ormas terhitung dari 2025 sampai 30, ya program utama kami juga perikanan dan bagaimana perikanan ini bisa menghasilkan sesuatu yang baik bagi masyarakat Raja Ampat dan kami Raja Ampat, Pemda juga. Seperti itu. Jadi strategi kami ke depan, bagaimana kelompok nelayan ini kita berdayakan. Kita mulai atur kelompok nelayan, lalu kita tadi saya sampaikan kelompok-kelompoknya kita bekali mereka dengan pelatihan alat semua, lalu mereka mancing, kita mulai bikin lagi kostor-kostor mini di distrik atau kampung. Seperti itu. Kalau ini sudah berkembang, karena perencanaan kami tahun ini sudah mulai berjalan kampung nelayan. Kami sudah mulai, terima kasih untuk Bapak Presiden Prabowo, pemerintah pusat tahun ini juga mereka kasih kami satu proyek, yaitu menyangkut kampung nelayan. Yang kami akan rencana di situ kampung nelayan, kami akan bangun juga dermaga untuk tempat pelelangan ikan, tempat pendaratan ikan, supaya Raja Ampat ini juga terkenal dengan perikanannya. Karena hari ini Raja Ampat walaupun kami punya produksi ikan banyak, tapi tidak dapat ya istilah masuk dalam daftar pemberian produksi ikan juga. Karena kami tidak punya tempat pendaratan ikan dan pelelangan ikan. Sehingga ini program kami. Ini program kami ke depan, kami harus buat tempat pendaratan ikan dan tempat pelelangan ikan. Tempat-tempat pendaratan ikan seperti TP ini, hari ini kami rencana di dekat pasar yang baru kan punya ini Senem Bokor, di situ kami rencana sekarang mulai berjalan. Mudah-mudahan 2026 kampung nelayan ini sudah selesai dan tempat pendaratan ikan ini juga sudah selesai. Supaya ikan lagi kita tidak ambil langsung ke Sorong saja. Tapi semua melalui tempat pendaratan ikan TPI yang kita bangun. Jadi ke depan juga kami rencana bangun 4 titik. Tempat TPI, tempat pendaratan ikan ini di utara 1, di Yehman 1, di Misol Waigama 1, dan di Waisai 1. Ini depan target kita supaya kalau sudah punya tempat-tempat ini ya kita sudah bisa kontrol semua ikan-ikan kita. Ini salah satu program yang harus kita dalam tahun ini kita harus laksanakan itu untuk jadi supaya masyarakat bisa rasakan semuanya. Bapak terkait dengan yang tadi program yang sangat luar biasa yaitu Kampung Nelayan yang juga merupakan program dari pemerintah pusat,
rencana untuk Kabupaten Raja Ampat, Kampung Nelayan itu lokasinya di mana, Bapak? Untuk di Kabupaten Raja Ampat tuh tahun ini Kampung Nelayan ini kami rencananya di Pasar Senombokor. Nah, di situ sudah mulai mereka sudah mulai kerja. Ya, mudah-mudahan kita sangat berharap tahun ini bisa cepat selesai Kampung Nelayan itu. Kalau ini selesai, kemungkinan kalau dilihat dari perkembangan yang pertama ini bagus ya, kemungkinan mungkin kami bisa besok mungkin ya kami siapkan lagi 2 sampai 3 tempat titik yang kami akan bawa ke pusat ya, siapa tahu kita dikasih lagi ya, berarti titik-titik ini kita sudah siapkan. Karena di pusat siap bantu kita, tapi kita siapkan lokasi sendiri. Lahan harus sudah bebas, tidak boleh bermasalah. Nah, kadang kalau dari pusat kasih sesuatu untuk kita, tetapi turun ke bawah lahan kita tidak siap jadi bermasalah. Itu bisa-bisa pekerjaan-pekerjaan atau kegiatan-kegiatan tidak jalan. Ke depan kami minta juga tidak akan kasih, karena ya bermasalah lahan-lahan ini, makanya kita harus selesaikan lahan dulu, lalu kita minta dikasih. Jadi pemerintah pusat ini mereka ya sangat bantu kita di daerah sekali. Cuma kami di daerah bagaimana yang harus siapan itu. Nah, kalau lahan semua sudah selesai, pasti mereka bantu. Jadi rencananya tahun 2026 ya, Bapak? Ya, kami rencana 2026 ini ya. Di 2025 ini sudah kegiatan itu sudah mulai bekerja, proyek sudah jalan. Final ya, Bapak? 2026 kami dapat lagi. Cuma kebanyakan kami kekurangan ini fasilitas pendukung, fasilitas pendukung untuk bisa kita dapat bantuan dari pusat seperti Kampung Nelayan ini. Kami di Raja Ampat ini kurangnya karena biasanya salah satu faktor itu penerangan. Penerangan, sedang kami di Raja Ampat baru berapa titik penerangan PLN saja yang masuk. Terus masuk juga kan cuma ada yang 6 jam, ada yang 12 jam. Kalau ada yang 24 jam bagus supaya nelayan ini bisa berkembang, karena hasil nelayan itu bagaimana sangat butuh listrik ini untuk menyangkut tadi yang saya bilang kostor ini butuh pendingin supaya ikan masuk langsung. Tetapi kalau pendukung-pendukungnya ini contohnya listrik ini tidak ada juga susah untuk kita dibantu. Sehingga ya kami ada punya 3 lokasi ya, mudah-mudahan ke depan lagi kita ajukan. Pemerintah pusat ya mungkin turun survei kalau memenuhi syarat ya, mudah-mudahan kita ada 3 titik lagi, yaitu 1 di utara, 1 di Gak, dan di Misol 1. Baik, Bapak kita tahan dulu perbincangan kita ikuti jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami dalam Dialog Publik Papua Barat Bicara. Saya, Mansur Syahdan, Wakil Bupati Raja Ampat, mengucapkan selamat ulang tahun kepada TVRI Papua Barat yang ke-5. Semoga TVRI Papua Barat menjadi corong terdepan bagi masyarakat Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. TVRI media pemersatu bangsa. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dialog Publik Papua Barat Bicara, masih dengan narasumber kita Pak Bupati Raja Ampat, Bapak Orideko Iriano Bordam. Pak, kalau kita lihat seperti yang tadi Bapak sampaikan bahwa memang potensi Raja Ampat ini cukup luar biasa untuk pariwisata maupun perikanan, dan memang program-program strategis dari pemerintahan Presiden Prabowo yang diturunkan ke daerah-daerah yang ada di Indonesia, salah satunya Kabupaten Raja Ampat ini memang sudah dijalankan juga oleh Kabupaten Raja Ampat. Bapak, untuk kedepannya terkait dengan perikanan tangkap ini, yang tadi Bapak sudah sampaikan untuk para nelayan
akan memiliki titik-titik untuk tempat pendaratan ikan, dan tentunya kalau sudah ada titik-titik untuk TPI tersebut akan menggenjot para nelayan lokal untuk terus menangkap ikan atau menghasilkan ikan dengan tangkapan yang memang cukup banyak dan akan diberikan atau dijual ke TPI tersebut. Apakah dengan penangkapan ikan tersebut keanekaragaman hayati yang ada di Kabupaten Raja Ampat ini akan tetap terjaga dengan pemerintahan Bapak ini? Seperti apa instruksi atau program ke depan agar memang nelayan terus mencari ikan, tetapi bagaimana di sisi lain juga mereka harus tetap menjaga alam Raja Ampat ini, Bapak? Iya, jadi dibilang Raja Ampat ini kan pariwisatanya pariwisata bahari, nah, sehingga kita kaitkan dengan laut. Karang kita indah bagaimana kita jaga karang, lalu biota laut juga harus kita jaga lagi. Juga, jadi ikan yang kita ambil ini ikan yang mana, seperti itu. Contoh ke depan kita bikin ada daerah-daerah tertentu yang memang digunakan untuk tempat spot-spot untuk diving, tidak boleh kita mencari di situ, tidak boleh kita ambil ikan daerah-daerah itu. Kita ambil di luar daerah-daerah itu. Ke depan kita mulai pasang supaya tidak lagi masyarakat ini ambil ikan di tempat-tempat yang tertentu yang sudah untuk daerah-daerah spot digunakan untuk wisata. Konservasi ya, Bapak? Ya, daerah-daerah konservasi juga ya, itu kita ini karena konservasi ini baru masuk sekarang juga, mulai Raja Ampat ya. Tapi bilang daerah Raja Ampat ini, kami dari dulu sejak mulai tete nenek kami sampai ini kami jaga, ya. Kami jaga laut, kami jaga darat. Nah, kami saking jaganya itu sampai inilah kita terima hasilnya. Raja Ampat sampai masih utuh. Kadang-kadang juga ada ya rakyat yang kurang-kurang gimana ya, mau bilang kurang sadar, kadang-kadang juga mereka merusak dengan. Dan itu ada ya, Bapak? Ada sampai sekarang. Nah, tapi masyarakat juga ada jaga juga. Itu sampai sekarang masih ada. Mereka bom ikan apa itu sampai sekarang masih ada. Ya, masih ada. Kita harapan dengan kita giat mulai masyarakat mulai nelayan mulai aktif terus di laut, saya kira mereka yang suka nakal-nakal ini tidak akan lakukan juga, karena aktivitas nelayan selalu di laut. Hari ini nelayan tidak selalu di laut. Kenapa? Karena mereka kalau ke laut mancing atau cari ikan pulang, kadang-kadang susah tempat penampung. Nah, seperti itu. Jadi kalau hari ini yang tadi saya bilang kita siapkan atau kita berdasarkan BUMDes atau kooperasi untuk kelola kostor-kostor mini ini, kalau berkami itu sudah buat nelayan akan rajin terus ke laut. Lalu orang yang suka nakal-nakal juga tidak mungkin merusak alam. Jadi kita pasti awasi. Contoh kalau ikan pari manta tidak mungkin mereka ambil. Ada ikan tertentu memang kita larang tidak boleh ambil di daerah-daerah spot-spot itu, tapi daerah-daerah di luar yang dari ada larangan-larangan itu ya boleh masyarakat mencari. Mencari juga ikan ini sebenarnya semua ikan itu punya kadar protein tinggi. Seperti itu. Jadi ada ikan-ikan tertentu saja. Saya kasih contoh juga kalau kita di sini masyarakat suka makan teteruga. Tapi teteruga belimbing kita larang. Nah, itu ada perda. Penyu ya, Bapak? Ya, penyu. Penyu lagi tidak lagi ambil oke untuk makan boleh tapi tidak boleh dijual. Nah, untuk khusus karena ini kan budaya-budaya, ini kita tidak mungkin langsung larang begitu. Ya sama kita larang itu sama dengan kita sumpah mereka itu. Terus masyarakat di sini juga kami punya budaya sasi sangat tinggi.
Nah, budaya sasi ini kalau kita sasi dari Tanjung Satu ke Tanjung Satu sudah masyarakat tidak boleh mencari di situ. Jadi sasi ini memang sama dengan konservasi begitu ya? Iya. Ya, ini kebanyakan konservasi juga gunakan kita punya sasi ini. Sasi ya. Jadi kita mulai sasi dari Tanjung sana ke Tanjung sini sudah masyarakat tidak boleh mencari sini. Ini harus di luar daerah sasi. Dan memang betul-betul mereka komitmen ya? Ya kita komitmen karena ya ini cerita ini kalau sasi kan kita perjanjian kita dengan Tuhan. Iya. Nah, jadi kalau kita salah kan. Nah, jadi kita masyarakat Raja Ampat ini paling takut jangan dibilang sasi. Sasi, iya. Nah, sasi selama 1 tahun. Iya. Nah, berarti setelah 1 tahun baru kita buka sasi, masyarakat ambil hasilnya tutup lagi ya seperti itu, sasi lagi. Nah, jadi kadang-kadang di laut ini hasil-hasil potensi laut ini ya contoh kalau mau buat acara ada kegiatan besar, ada pembangunan gereja. Mereka cari dana untuk gereja begitu pembangunannya, mereka sasi selama 1 tahun. Lalu buka sasi kumpul hasil laut jual untuk pakai pembangunan gereja seperti itu. Dan memang alam sudah sediakan untuk masyarakat Raja Ampat untuk terus pembangunan di daerah. Baik Bapak, terkait dengan tadi hasil potensi perikanan yang cukup luar biasa, apakah memang di Kabupaten Raja Ampat ini sini kan kita tahu bahwa beberapa tempat ini kan merupakan spot-spot wisata bahari ya Bapak. Apakah memang ada daerah-daerah khusus untuk fishing ground, tempat mencari ikan atau seperti apa Bapak? Iya, itu yang tadi saya sampaikan itu, bahwa di mana yang daerah-daerah yang mendukung spot untuk wisata di situ kita tidak boleh mencari di situ. Nah, ada larangan di sini, ada spot wisata parimanta atau ikan apa penyu di situ kita tidak boleh. Biasanya berapa mil atau berapa kilo dari garis pantai Bapak? Sebenarnya ya tergantung kita masyarakat lihat di sini. Nah, tapi kan budaya kita sebenarnya dari dulu sudah ada. Iya. Di depan kampung kebanyakan tuh kalau kita itu kampung-kampung yang karang sudah depan kampung tidak boleh kita mencari di situ. Kita bawa hasil harus keluar dari jauh dari sudah disepakati bersama tuh, komitmen bersama masyarakat. Mungkin contoh dibilang 3 mil ke laut, yang di darat tidak boleh kita mancing, lewat dari itu boleh. Nah seperti itu. Jadi bukan kita bebaskan masyarakat, tapi memang masyarakat dari dulu sudah seperti itu, mereka sadar. Ikan mana yang mereka ambil bisa konsumsi, makan, jual, dan ikan mana yang tidak boleh. Nah seperti itu. Jadi kita punya masyarakat Raja Ampat sudah dari dulu juga sudah paham itu. Nah dan memang kita ini hidup dari laut ya mau gimana kalau kita larang jangan makan ikan ini jangan ya dari dulu sudah seperti itu. Makan ikan ya terpaksa kesadaran masyarakat sendiri. Baik, jadi memang kalau kita bahas potensi perikanan ini tidak ada habis-habisnya di Kabupaten Raja Ampat. Dan Bapak kalau kita lihat bahwa salah satu program nasional yaitu Kabupaten Raja Ampat ini masuk dalam 10 pembangunan prioritas ya untuk pariwisata. Seperti apa pariwisata yang akan dipersiapkan untuk Kabupaten Raja Ampat ini masuk dalam 10 daerah prioritas pembangunan pariwisata Bapak? Iya, hari ini Raja Ampat memang masuk dalam beberapa destinasi pariwisata. Raja Ampat selalu ada, tetapi Raja Ampat ini contoh kalau dibilang masuk dalam 10 besar destinasi pariwisata di Indonesia, pasti kami di urutan yang ya memang masuk 10 besar tapi bukan urutan prioritas 1, 2 begitu. Tapi saya terima kasih untuk Bapak Presiden juga. Nah, kita dihadiahkan satu hadiah istimewa yaitu Kepres 87 tahun 2024 tentang destinasi Raja Ampat. Nah ini pariwisata Raja Ampat. Ini yang kita bersyukur kepada Tuhan karena Pak Presiden telah memberikan satu keputusan ya, sehingga ke depannya kita genjot pariwisata kita, pariwisata kita untuk berkembang ke atas. Ya, saya untuk kegiatan kami saya dengan Wakil Bupati saya Pak Mansur Sadam yang biasa kami dua kemas, kami dua punya itu pemerintahan ormas. Kami rencana ke depan kami membangun kota wisata. Nah, seperti itu.
supaya kita jaga pariwisata di Raja Ampat tidak istilahnya tidak, saya takutnya rusak seperti daerah-daerah pariwisata yang lain. Karena pulau-pulau yang tadinya masih utuh, bagus, indah, tiba-tiba homestay masuk, resort masuk, yang saya takutnya rusak di situ. Kita sudah jaga dari dulu alam kita yang indah, pantai yang bagus, laut yang tidak, kalau banyak pengunjung datang, berarti nanti laut kita juga bisa tercemar. Sehingga kami berpikir kita harus cari satu wilayah, kita bangun kota di situ. Fokus bisa daerah itu penginapan wisata semua di kota wisata, di situ manusia tinggal, mereka mau berwisata dan kita bisa dampingi dan awasi. Jadi kita punya laut tidak tercemar, pulau-pulau tidak rusak semua. Biar kita juga tidak rusak. Hari ini kita masih bebas ini. Homestay kiri kanan, resort, lalu tamu-tamu kita, tamu pariwisata kita ini lalang di atas katanya, wah lari semua di atas daerah-daerah spot-spot yang tadi, spot-spot wisata tadi, tempat yang ikan-ikan main di situ kan, kalau kendaraan terus lewat-lewat, orang terjun tiap hari bukan banyak sekali, jadi kan bisa ikan juga stres. Ini makhluk apa juga yang datang gabung dengan kami tiap hari nih. Kan dulu mereka hidup sendiri kok tiba-tiba ada makhluk-makhluk aneh lagi. Lalu mereka lewat lalang dengan speed, body. Masyarakat kita kan maunya tidak mau dayung jadi. Dan itu mengganggu habitat mereka. Yang jelas mengganggu. Hari ini kalau dibilang habitat laut ini sudah berkurang, iya karena saking banyaknya itu kendaraan-kendaraan yang tidak bisa kita batasi. Nah, sehingga ke depan kita buat bagaimana ini daerah-daerah spot dan kendaraan tidak boleh lewat di situ. Nah, kami akan rencana kerjasama dengan KUPP, navigasi, kita pasang. Lalu titik-titik mana yang kapal, pesiar, speed lewat. Lalu titik mana yang kita pasang marimboy supaya kapal-kapal itu tidak lagi buang jangkar sembarang-sembarang. Jadi pariwisata kita, alam kita, lingkungan kita jaga tetap utuh begitu. Kita harus sudah siapkan tempat-tempat itu marimboy untuk tempat berlabuhnya kapal, berlabuhnya speed, berlabuh ini. Yang ke depan juga kita pasang kerjasama dengan KUPP dengan navigasi untuk jalur lalu lintas. Tidak lagi sembarang mereka, karena laut ini luas, lari seenaknya saja. Sehingga sampai kita pernah sering dengar juga ada kapal naik karang, tabrak, itu. Karena tidak ada rambu-rambu yang kita pasang di laut. Jadi memang untuk kedepannya ini Pak Bupati dan Pak Wakil akan memang menertibkan ya? Ya, kita rencana menertibkan itu. Sehingga tadi kita beberapa kali sudah memohon ke Pak Gubernur minta ada sebagian pelimpahan kewenangan ke kami. Karena laut kami tidak bisa atur. Nah, kami tidak punya, supaya kami atur, kami punya laut ini. Kenapa? Hari ini Raja Ampat terkenal kan karena pariwisatanya dalam laut, kami laut. Wisata bahari. Lalu undang-undang ini dilarang kami tidak bisa apa-apa, sehingga kami mohon juga supaya ada delegasi begitu, kewenangan-kewenangan untuk ke daerah, untuk kami juga atur, supaya kami mulai kalau ini tidak dikasih delegasi atau pelimpahan kewenangan ini, ya laut kita nanti akan hancur terus begini, ambur-ambur orang lewat ke sana kemari, ya body speed kapal akan bebas, lalu biota kita dalam laut rasa terganggu, langsung akan mereka pergi. Di laut ini kan luas, dia kalau sudah rasa nyaman di sini ya di sini, kalau dia terganggu dia akan pergi ya. Ini kalau kita lihat di Raja Ampat ini posisi kami ini, kedudukan kami ini di laut Laut Pasifik. Jadi segala macam ikan itu kadang-kadang hampir masuk ke kita di Raja Ampat. Jenis ikan yang ada di Raja Ampat itu juga sangat luar biasa, ada di sana sini. Karang kita juga yang ada di negara-negara lain semua ini cuma ada di sini, di kami ada semua. Ini saya kadang-kadang bilang ya kita ini luar biasa, Tuhan kasih kita surga kecil yang jatuh ke bumi. Surga yang jatuh ke bumi, sehingga harus kita jaga ini. Dan memang Pak Bupati kalau kita tidak jaga wisata bahari kita dari sekarang dan
Mungkin kita tidak rasakan dampaknya sekarang, tapi anak cucu kita ke depannya memang akan merasakan itu. Dan memang diwajibkan untuk kita tetap harus jaga wisata bahari dan juga perikanan laut. Pak Bupati, kita tahan dulu perbincangan kita. Kita akan ikuti jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Papua Barat Bicara. Saya Adam Malik, SSMM MPD, selaku Kepala Bagian Protokoler Dokumentasi dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Raja Ampat, mengucapkan selamat ulang tahun TVRI Papua Barat yang ke-5 tahun 2025. Semoga TVRI semakin terdepan dalam memberitakan seluruh aspek pembangunan yang ada di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. TVRI Media Pemersatu Bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Publik Papua Barat Bicara, masih dengan narasumber kita Bupati Raja Ampat Pak Orideko Iriano Burdam. Bapak, menarik sekali perbincangan kita pada hari ini terkait dengan bagaimana potensi pariwisata dan juga perikanan laut yang ada di Kabupaten Raja Ampat. Di era kepemimpinan Bapak di 5 tahun ke depan ini, seperti apa program strategis yang akan Bapak buat, dan dari semenjak dilantiknya Bapak dan juga Pak Mansyur dalam Bupati 2025 sampai dengan 2030, program strategis apa yang sudah Bapak buat di beberapa bulan terakhir ini dan capaiannya sudah sampai bagaimana Bapak? Iya, jadi di masa pemerintahan kami, ya, kami punya visi misi. Iya. Jadi visi kami itu Raja Ampat bangkit, produktif, menuju kesejahteraan. Nah, kenapa saya ambil Raja Ampat bangkit? Menurut kami, tadinya Raja Ampat ini, kalau hitungan saya, mulai eksis kami mulai 2003, eksis mulai 2024, 25, 26, Raja Ampat tiba-tiba goyang internasional tinggi 2007. Lari-lari sampai 2016, 17 punya, dia bukan naik tapi dia turun-turun. Iya. Penduduknya turun-turun sampai sekarang. Saya pernah sampaikan begini, saya 2013 saya ke Labuan Bajo. Iya. Saya sampai di Labuan Bajo, saya bandingkan Labuan Bajo dengan Raja Ampat. Raja Ampat masih bagus. 2025 kemarin saya ke Labuan Bajo, saya langsung air mata jatuh. Kenapa kok Labuan Bajo cepat ini? Yeah. Ya, kami Raja Ampat kenapa? Ya sudah. Dari situ. Ya, berarti saya kaitkan dengan saya punya visi bahwa Raja Ampat bangkit. Berarti kami ini lagi tidur-tidur. Ayo Raja Ampat bangkit. Raja Ampat bangkit, kita ayo semangat. Produktif, kita mulai kerja. Ya, kita semangat kerja, baru kita bisa makan. Itu tujuan visi misi. Dengan Raja Ampat bangkit ini saya mengharapkan, ayo masyarakat mulai semangat lagi. Ayo kita semangat. Nah, ini masyarakat lagi kita kasih bangun pelan-pelan karena bangun masih malas-malas. Bangun ayo baru mulai. Bagaimana kita motivasi mereka semangat kerja. Nah, kalau mereka sudah semangat kerja, saya kira pariwisata kita sudah mulai naik. Bagaimana supaya visi misi kami ini bisa jalan, ya bagaimana kita kasih bangun masyarakat lalu kita kasih semangat mereka. Ada target-target kita yang bagaimana ekonomi kita melanjak, pariwisata kita sekarang hebat, perikanan kita hebat, tapi jangan kita tidur-tidur, tidak boleh kita malas. Nah, ini yang kita menggenjot supaya ekonomi kita naik. Kalau sudah ekonomi kita naik, ya sudah.
mulai dari potensi pariwisata, potensi perikanan, ekonomi, mendorong pariwisata, ekonomi kita naik, berarti masyarakat sudah bisa makan yang enak, berarti sudah menuju ke sejahtera, karena punya pendapatan yang pasti, yang baik. Itu tujuan kita seperti itu, ini yang kita lagi genjot. Jadi di mana yang kita kurang, contoh transportasi, kami ke depan kan usahakan transportasi yang bisa menjangkau masyarakat dari, kalau memang tidak bisa kampung ke kampung ya distrik, ke distrik sampai di ibu kota Raja Ampat. Ini juga mempermudah masyarakat supaya potensi ekonomi mereka juga mulai naik. Ya, karena banyak kan ekonomi mereka naik karena jadwal-jadwal, terus mereka mau bawa hasil ke kota juga susah. Ya, makanya transportasi kita utamakan, dan transportasi ini juga bisa mendukung pariwisata, mendukung juga masyarakat untuk ekonomi bisa naik. Ya, ini yang kita tujuan pertama, bagaimana kita angkat ekonomi masyarakat. Nah, infrastruktur apa yang harus kita siapkan? Nah, salah satunya kapal, bangun dermaga, jembatan, kapal. Nah, seperti itu kita siapkan. Jadi dari visi misi kami yang ada 6. Yaitu menyangkut pendidikan dan kesehatan, ini sudah program ini, terus menyangkut pemerintahan yang ini. Yang kedua itu bagaimana mengangkat potensi masyarakat di kampung, yaitu ekonomi, kita memberikan, kita lakukan UMKM industri kecil harus mulai dengan potensi-potensi kita yang ada. Nah, yang berikut juga bagaimana kita bangun infrastruktur untuk mendukung pariwisata kita. Nah, kita sudah mulai, kemarin saya ada sempat rapat dengan beberapa NGO kita, teman-teman dari LSM, dari pelaku-pelaku usaha wisata. Saya ajak mereka untuk kita diskusi. Dari sisi mereka bisa kasih masukan ke kami pemerintah, supaya masukan-masukan dari mereka ini yang kita lihat supaya bisa menukar Raja Ampat lagi. Pariwisata kita berkembang, tapi kita kemas, kita jaga. Intinya Raja Ampat akan terkenal dengan kehebatan dari sisinya perikanan dan pariwisata, tapi kita jaga lingkungan kita utama. Nah, itu yang kita utama. Terus ada sektor-sektor untuk dukung pariwisata. Ya, contoh pertanian, peternakan. Nah, ini harus kita dorong lagi. Ya, bagaimana untuk dukung pariwisata kita. Hari ini kita Raja Ampat hebat juga pariwisata, tapi sektor pendukungnya dari pertanian masih lemah. Kita masih sport dari luar, dari Bitung, dari Sorong. Ini yang kita lagi mau coba. Kita lagi mau coba untuk bagaimana potensi masyarakat yang ada di kampung ini untuk menopang kita. Punya pariwisata, menopang homestay yang ada dekat di situ, menopang resort yang ada di situ dengan hasil-hasil potensi mereka. Mereka kita ajak dari laut ke darat ini. Nah, ini kita lagi ada tantangan-tantangan. Yang hidupnya di laut, coba-coba kita mau ajak ke darat. Coba bertani, bertanam, supaya untuk mendukung ini pariwisata kita. Karena kalau ini tidak ada juga, kita masih ketergantungan dari luar. Sayur, buah, ini semua kita masih ketergantungan dari luar terus. Nah, kita ada usahakan untuk ke depan, kita motivasi masyarakat untuk coba lain bertani. Ada yang tanam buah apa saja kita tetap support, pemerintah akan support. Untuk di sisi pertanian, peternakan juga kita support. Kemarin kami sudah rancang 2 kampung, tidak lagi kita bagi sapi ke per keluarga, tidak. Kita fokus sapi di satu kampung, drop sapi semua ke situ. Dia siapkan lahan besar, kampung. Jadi cukup satu kampung ini yang dapat bantuan sapi, contoh 50 ekor kasih sudah. Mereka usaha, dan ke depan kita ambil sapi dari sini. Mereka yang, kalau kita bagi-bagi satu-satu akan tidak tahu perkembangan sapinya bagaimana. Lalu kita dampingi, kita mulai dampingi masyarakat supaya kita sama-sama awasi sapi, bagaimana mereka bisa berkembang dengan sapi. Lalu di situ jadi motivasi lagi. Ada kampung lain, ayo kami juga mau piara sapi, ya kita ambil bibit dari sini. Nah, seperti itu. Kita sudah mulai harus bikin contoh. Ke depan kami juga ada mau lagi kerjasama, mau cari masyarakat yang punya wilayah
kami mau minta dengan mereka untuk berikan kami lahan ya minimal 50 hektar atau 100 hektar. Kita fokus untuk pertanian. Nah, jadi kita akan sudah mulai fokus-fokus itu untuk yang ini untuk mendukung pariwisata kita, tapi yang jelas lebih jelasnya itu bagaimana kita punya lahan pertanian untuk masyarakat ini bisa jadi memberikan motivasi untuk mereka. Oh, kami punya lahan juga ada. Ya sudah kita lagi bangun, bikin kebun, mulai tanam kira-kira apa yang mereka inginkan. Nah, kita rencana contoh ada 2 kampung yang saya sampaikan, coba 2 kampung tanam kopi. Ini turis sering datang tanya, adakah kopi Raja Ampat? Waduh, Raja Ampat. Nah, saya bilang coba kita coba dulu, siapa tahu bisa kopi. Jadi kita budidaya kopi kita coba tahu mau berencana mau tanam kopi lagi, coba. Siapa tahu bisa, kalau memang ini kita berhasil, berarti ada branding kampung kopi Raja Ampat juga. Karena banyak turis ini kan mereka maunya hasil-hasil lokal itu yang mereka utamakan, seperti itu. Budaya dan makanan-makanan lokal ini mereka cari budaya kita, makanan-makanan lokal atau makanan tradisional kita. Kadang-kadang kita di sini juga, contoh tadi ada yang kemas sagu dengan bia, saya lihat turis jalan pegang makan, masalah, wah ini seperti ini. Kan ini harus kita kembangkan. Kita mulai budidaya lagi, ikan, bia. Nah ini nanti ke depan seperti itu untuk bisa mendukung kita punya program-program ini. Ya intinya bagaimana ekonomi masyarakat naik untuk menuju kesejahteraan itu. Baik. Nah. Jadi memang kalau pertanian sudah masuk, itu juga membantu ketahanan pangan juga ya di Kabupaten Raja Ampat, dan tidak lagi menyuplai sayur-sayur dari luar daerah, tetapi sudah ada dari Kabupaten Raja Ampat. Baik Pak Bupati, terakhir Pak Bupati terkait dengan salah satu program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto, yaitu makan bergizi gratis ya. Seperti apa perkembangan dari makan bergizi gratis di Kabupaten Raja Ampat? Apakah itu sudah tersalurkan semua di beberapa distrik yang ada di Kabupaten Raja Ampat, ataukah memang ada beberapa distrik atau kampung yang belum menikmati makan bergizi gratis dari program Pak Presiden tersebut? Iya, jadi program makan bergizi gratis ini di kami di Raja Ampat baru di berapa titik kota Wesa ini, untuk sampai di kampung-kampung belum. Nah, kami lagi cari konsep mana yang tepat. Karena makan gratis bergizi ini ada satu kampung penyeberang, ini masalah transportasi saja. Lalu siapa yang mau tangan ini? Mekanisme persyaratan terlalu ini, sehingga kita belum menjangkau semua sekolah yang ada di Kabupaten Raja Ampat. Baru di kota berapa titik saja, di sini 3 titik dengan rencana di Kabare, tapi belum terjangkau di kampung-kampung. Karena dari kampung ke kampung ini cuma berapa makan ke situ kan keluarkan biaya sangat besar, makanya kita lagi cari regulasi. Lalu kita dapat ya sekitar 50, tadinya kita berpikir 7 tapi belum bisa juga. Jadi kita dapat ya sekitar 56 sampai 58 titik. Nah, kalau ini kita sudah bangun dapur-dapur untuk pendukung makan gratis ini, ya mungkin sudah bisa ini kalau ini sudah kita siapkan. Nah, tapi ini sampai dengan hari ini kita belum siapkan, makanya belum tersentuh semua kampung, karena kita masih bertali karena disuruh pemerintah daerah bangun dapur untuk menunjang itu, tapi kami pemerintah daerah juga tidak punya tempat tanah. Ya, kadang-kadang nggak, aduh ini bermasalah kalau kita Pemda yang pemerintah yang bangun kan sebenarnya harus bagus, enak ya. Kadang-kadang kita hitung juga biaya di Raja Ampat sangat biaya tinggi. Hanya kasih makan berapa orang
makan berapa biaya buat transportasi lebih besar. Iya. Yang kedua lagi kita disuruh siapkan dapur-dapur di beberapa titik ini ya kita hitung-hitung kalau kita pemerintah daerah bangun lalu nanti pegawai kami tidak bisa terima gaji. Program Karena lainnya juga terhambat ya. efisiensi ini kan sudah dibawa ke sana baru apa yang kita mau. Nah, sehingga ya kita kadang-kadang juga ada ketergantungan juga. Iya. Nah, akhirnya kita coba kerjasama dengan pihak ketiga. Nah, masyarakat siapa yang bisa mau membangun. Lalu ada syarat-syarat. Nah, syarat-syarat jangan terlalu ketat. Persyaratannya terlalu ketat ya kadang-kadang masyarakat tidak mampu juga. Nah, itu yang saya apalagi di Raja Ampat ini dari kampung ke kampung semua ini menyeberang laut. Iya. Nah, berapa sih kita kasih makan anak-anak sekolah? Terus berapa sih yang mau untung? Iya. Ini yang kadang-kadang akhirnya makanan sehat itu tidak jadi sehat lagi. Iya, Ya toh. Nah, karena kadang-kadang pengusaha ini ya masa saya mau usaha pengusaha baru saya rugi tidak. Iya. Jadi Pengusaha harus memang untung. program makanan bergizi gratis ini tengah juga dirasakan di Kabupaten Raja Ampat, tetapi memang salah satu kendala yaitu memang daerah-daerah atau jangkauan di ke kampung-kampung ini memang pulau-pulau ya Bapak, jadi memang kendala di transportasi karena memang harus menggunakan transportasi laut. Baik Bapak, terima kasih untuk perbincangan kita pada hari ini dan dua festival spektakuler dari Kabupaten Raja Ampat yaitu Festival Pesona Raja Ampat dan Gemar Makan ini cukup luar biasa, di mana bukan saja sebuah festival tetapi bagaimana memperkenalkan apa itu Kabupaten Raja Ampat serta apa itu potensi dan apa yang bisa dijual dari Kabupaten Raja Ampat ke mancanegara dan juga turis-turis nasional maupun asing yang akan berkunjung ke Kabupaten Raja Ampat. Dan kita doakan kepemimpinan dari Pak Bupati, Pak Orideko Iriano Bordam dan Pak Mansur agar tetap sehat dan tetap kuat untuk dapat memimpin Raja Ampat 5 tahun ke depan dan masyarakat sejahtera dan bangkit sesuai dengan visi dan misi dari Pak Bupati Orideko Iriano Bordam. Pak Bupati, terima kasih. Mungkin sebelum kita tutup acara ini ada sedikit closing statement singkat saja yang bisa Bapak sampaikan kepada para pemirsa yang menyaksikan dialog kali ini. Silakan Bapak. Baik, saya terima kasih. Ya, saya mengajak masyarakat pada umumnya dan pada khususnya masyarakat Raja Ampat, ayo dengan festival Pesona Raja Ampat, Gemar Makan Ikan. Kedua festival ini mulai membangun kita. Masyarakat Raja Ampat, ayo bangkit, produktif menuju kesejahteraan. Ayo kita mari kita semangat. Kita punya potensi alam ini banyak, potensi di daerah kita banyak. Dengan potensi-potensi ini, ayo kita sama-sama kerjasama dukunglah program pemerintah daerah, pemerintah pusat. Kalau kita sudah mau dukung pemerintah daerah dan pemerintah pusat, berarti semangat ini ada dan pasti ke depan masyarakat akan ekonomi naik dan akan sejahtera. Demikian yang saya sampaikan untuk kita. Raja Ampat bangkit, produktif menuju kesejahteraan. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Bupati. Dan sebelum saya tutup, saya akan membacakan satu statement yaitu Festival Pesona Raja Ampat dan Festival Gemar Ikan bukan hanya sekedar acara, tetapi wujud nyata dari komitmen kita untuk memajukan Raja Ampat yang kita cintai. Saya Maria Talim Bekas dan terima kasih Pak Bupati, Pak Orideko Iriano Bordam yang sudah berkenan hadir pada dialog kali ini. Dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.